Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman untuk bisa kembali melaksanakan sholat Jumat di masjid suci ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT, serta salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang sudah ada dalam masjid agar bisa mengisi soft-soft ke depan, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa dinonaktifkan terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi khusyukan ibadah kita bersama, dan kepada jamaah yang masih di luar agar bisa mempercepat langkahnya ke dalam masjid sebelum khatib berada di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat. Selanjutnya kami akan melaporkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu tanggal 3 Januari, saldo sebanyak Rp167.000, kotak amal sebanyak Rp450.000, dan tetap sebanyak Rp200.000. Pengeluaran Jumat lalu rutin sebanyak Rp150.000, token listrik sebanyak Rp203.000, kebersihan sebanyak Rp375.000, air 2 dos sebanyak Rp32.000. Total saldo akhir masjid hari ini sebanyak Rp57.000. Kami pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagai hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kemudian yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam sholat adalah Al-Ustaz Darwis bin Abo SHI. Kemudian yang bertindak sebagai muazin adalah Al-Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azim sultan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji yang tak terhingga kita senantiasa keluarkan di lidah kita ini, ucapan syukur yang tak bisa kita ungkapkan dengan berapapun bayangan dalam pikiran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, hadirin jamaah sekalian, sampai dengan detik ini. Oleh karena itu, selaku hamba kita semua yang hadir di rumahnya Allah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapan. Karena sejatinya di balik apa yang kita alami itu ada hikmah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang menimpa kita sampai dengan detik ini. Kenapa hadirin? Supaya kita mendapatkan keberkahan hidup, ya, supaya kehidupan kita ini menjadi tenang, membawa berkah, kebaikan, bukan hanya untuk kita tetapi seluruh, ya, masyarakat, tetangga, keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Salam dan salawat selalu kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, nabi terakhir yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya, nabi diutus sekali Allah Ta'ala, kalau busan la nabiya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah beliau, menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau 14 abad yang lalu sudah jelas di hadapan kita. Sisa bagaimana kita ini, apakah kita mau masuk surga atau mau masuk neraka, pilihannya dari kita. Tetapi kalau kita tanyakan dalam hati kita, pasti kita mau kembali kepada Allah di tempat yang mulia, surga. Tapi persoalannya banyak manusia yang tidak mau, terbukti dengan perbuatannya. Kenapa bisa seperti itu hadirin? Karena syaitan, iblis, ya, Azazil tidak mau sendirian di dalam neraka. Itu masalahnya, sehingga kita digoda oleh iblis dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua. Inilah kita umat Islam diharapkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak istighfar, berbanyak zikir, perbaiki salat kita, silaturahim kita, ya, sehingga kita mampu melewati segala ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, di khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu ayat, ya, dalam Al-Quran, mana ayat ini menceritakan tentang atau menyampaikan tentang ajakan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita segera memperbaiki diri kita atau berlomba-lomba leba-leba parli-parli di akar-akar ambo enjo kasalaman kantor di akhir.
sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 130. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah menyampaikan bahwa bersegeralah, nakana Allah taala karunar, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi nakib ki Allah taala peringatkan kita, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu makanul khata wa nisya, tempat salah dan lupa, sering melakukan kesalahan, sering membuat dosa kemaksiatan, sehingga Allah setiap waktu memperingatkan kita, bagi kalian perbaiki diri, kamu akan kembali kepada saya, perbaiki, bersegeralah dengan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bersegera menuju ampunan Allah, berarti kita betul-betul mau selamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat selanjutnya, ayat 134, yang mana itu golongan ciri-ciri orang yang bersegera mencari ampunan Allah. Kira yang hijau tahu liba-liba ya pari-pariya amboy ni pamupurut Allah taala, amboy ni kasalamatkan akhirat. Yang pertama, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Yang pertama, orang yang senantiasa bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Serenjo dengan Allah Ta'ala, orang yang senantiasa bersedekah, ya, bersedekah asare-sare, menyumbang. Dalam penafsiran ulama, menyumbang itu bukan hanya dengan uang, Pak, dengan harta, tapi bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Itu semua, Pak, merupakan amalan jari. Ya. Orang yang kan tidak sama, kita ini tidak sama, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Orang yang tidak punya uang, dia bisa bersedekah dengan tenaganya. Orang yang tidak punya fisik yang kuat, dia bisa menyumbang dengan pikirannya yang bagus, ide-idenya atau hartanya. Menyumbang, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, itu yang pertama. Yang kedua, wal qadhiminal ghaiz, orang yang suka menahan amarahnya, artinya dapat laruan. Mana poin dia anserangi ampakkanai, banyak orang yang memuji dia, menghina dia, tenanya nalaroi. Apalagi pekerjaan yang dia kerjakan itu halal, baik untuk keluarganya, apalagi siri-siri karena halalannya itu jam. Tapi banyak orang yang memuji apa nih kalau jam. Anda kalau timur awal angka main sikit aja nggak apa, biar yang penting halal. Tenang nalaroi ya. Apalagi dari pihak-pihak keluarga sendiri yang menghinanya, keluarga yang pakkanai hina, tenang nalaroi. Itulah ciri-ciri orang yang mencari kebahagiaan. Apapun tenan tu bombenta, tidak ada musuh tak, tidak ada amarah dalam hati tak, tenang itu hidup tak. Menahan amarah yang kedua itu. Ya. Yang ketiga, wal qadhiminal ghaiz, yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dia dapat laruan, nama apa kaibat tahu.
Ya, jadi tena na larro tidak gampang marah, dia menahan amarahnya dan dia suka memaafkan. Jadi dia bersedekah di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, suka memaafkan. Jadi dia tidak pernah merasa ada orang yang dia dendam, dia nggak dendam, dia tahu. Dia memaafkan kesalahan orang. Itulah orang yang mendapatkan ketenangan hidup. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Walladzina idza fa'alu fahisatan. Yang keempat itu orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, ya, atau mengerjakan dosa maksiat atau menganiaya dirinya sendiri, wal afina 'anil nas, dia memohon ampun kepada Allah, tobat. Jadi umpamanya dia melakukan kemaksiatan, dosa, dia segera bertobat, menyesal dan bertobat, tidak akan mengulang. Itulah 4 ciri orang yang mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya pahalanya surga seluas langit kamu. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran 133 ini sampai 135 ini jelas Allah sampaikan bahwa pertama, bersedekah itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan amarah. Orang yang tena napak laruan, menahan amarahnya, mampu mengontrol amarahnya, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain kesehatannya terjaga, hipertensinya tidak pernah naik, kehidupannya normal, sehat. Maka jangan heran jamaah sekalian kalau banyak kita lihat orang yang sudah tua lebih kuat daripada yang masih muda, karena resepnya di situ. Dia tidak mudah marah, terkontrol tidak. Kenapa nanti larro? Apa nanti larro tahu? Memang Pak, jamaah sekalian, marah itu manusiawi sifat kita. Iya. Yang ketiga, orang yang suka memaafkan. Nah ini juga berat memang. Udah lebar di patrisi bagi Pak, lokot minyawanya. Kamu tuh lebar itu baru di pagua, nampak ni besok aja pagua di bubu ini batina. Kalau bayar, iya bekas na di pagua. Kamu tahu minyawanya pun dari patrisi Pak. Mana pun si dalega si mapak kaki ke sini aja lah lagi. Kamu menyerupa tahu sepadan. Tapi orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan, maka lama kelamaan lubang itu kan tertutup. Ini bahayanya Pak, kalau orang yang tidak salah kita zolimi, doanya makbul di hadapan Allah. Hati-hati, jangan pernah kita menzalim orang. Antai kami pun doa Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau Maha Adil, berikanlah balasan yang setimpal atas apa yang berbuat kepada saya. Dia nak menghijab kenapa? Dia nak membatas kita yang mami. Apalagi di sarepan ranuan dari masyarakat, kata lalu yang dizalimi rakyat. Ya, kemarin-kemarin banyak janji yang kita berikan, buktikan semua itu. Inilah hadir jamaah sekalian. Jadi menahan amarah, memaafkan. Ya, mari kita saling memaafkan, karena memang orang yang memaafkan itu Pak disenangi, disukai sama orang. Dia nak penilai balanggar tahun nahai tanah pemukuran nadi kurisi tahu tidak? Nihai, ni kau dengar mana ni apa? Tenang lebar dia laru. Iya, bahkan aja tahu laru dia kali ahli dia. Kenapa? Karena sifatnya sesuai dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia contoh Nabi Pak yang luar biasa. Nitai Nabi dari kambala di sambilai dia lebar, bahkan dia memaafkan. Bahkan nak kunjungi itu lebar nyerang berak masa dari kambala. Iya, kafir Quraisy. Sampai 4 kali beliau rumahnya, ya setiap dia keluar ada kotoran di depan rumahnya, beliau tidak marah Pak. Natangka kasih kita dari kambalaan. Sampai pada kali yang keempat dia keluar dari rumahnya, beliau tidak melihat kotoran.
Singkat cerita, orang yang kafir yang menaruh kotoran di depan rumahnya sakit. Apa yang terjadi? Hadirin jamaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, maafkan, bahkan dia mendatangi rumahnya, memberikan makanan. Apa anak-anak itu kafir kan? Apa ibu yang mau? Itu Pak. Ketika Nabi selesai melaksanakan hajatnya, mengunjungi orang kafir itu nasinya, apalagi apa yang lampu, mudah-mudahan tipe kemarin aja. Lapa pindah suluh di balanya kafir Quraisy, kami tinggal kafir, ya Muhammad berhenti dulu. Kenapa? Saya mau masuk Islam. Baru kali ini saya menyaksikan yang begitu baik seperti engkau mau. Seluruh sahabat saya yang ada di tanah Mekah ini, saya sakit berapa hari tidak ada yang jenguk saya, kecuali engkau. Malah engkau yang aku zalim, engkau datang kepada saya. Dia pegang tangan Nabi yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis dia, ngar beli kanan Nabi. Tahu ke Islam. Begitu Nabi memaafkan Pak. Luar biasa. Itulah bukti bahwa orang yang suka memaafkan banyak orang terkesan kepada dia. Tiru itu. Yang keempat, bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Semoga di tahun 2025 ini, beberapa waktu ke depan, bulan 3 insyaallah Januari, bulan 3 tanggal 1 insyaallah kita melaksanakan ibadah puasa bersamaan insyaallah antara pemerintah dengan ormas Islam. Mudah-mudahan lebarannya juga bersamaan, sehingga kita semua ya dalam keadaan atau kondisi yang berkah hidup kita insyaallah. Demikian mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini membawa kebahagiaan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah. Semoga kita di bulan Rajab dan selanjutnya di bulan Sya'ban kita diberikan keberkahan hidup dan dipertemukan dengan bulan Ramadan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
susu bangun tanya kasih minta manis sholat uruskan dan dapatkan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu 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 Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jemaah Jumat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan khutbah Jumat yang dibawakan oleh Ustaz, dan salah satu di antara materi beliau mengatakan salah satu ciri orang yang berharapkan dari Allah, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak bersedekah jalan Allah di baik waktu yang lapang ataupun waktu yang sempit. Pada kesempatan ini jemaah sekalian, kami mengajak kepada jemaah untuk bersama-sama mari kita menjadi donatur tetap untuk masjid kita ini. Bisa mulai 15.000 per bulan, 20.000, 50.000 per bulan, terserah. Jadi yang jelas ini tidak ditagih. Jadi kalau ada kesempatan mau store untuk pengurus masjid, untuk personel masjid, maka hubungi panitia. Jadi itu yang sempat kami sampaikan. Siapa tahu ada yang minat, silakan hubungi kami. Insya Allah akan kami tulis namanya di papan donatur tetap. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dulu terus